kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi. Tidak ada sirene perang yang berbunyi. Tidak ada pidato keras yang disiarkan ke televisi nasional. Tidak pula ada ancaman diplomatik yang dilontarkan ke negara tetangga. Namun justru dalam keheningan itulah, sebuah keputusan dari Jakarta mengirimkan getaran kuat ke seluruh Asia Tenggara. Keputusan yang terlihat sederhana di atas kertas, tetapi dampaknya menjalar jauh melampaui batas teritorial Indonesia. Pemerintah Indonesia menutup total impor jagung. Keran yang selama bertahun-tahun terbuka, kini dikunci rapat tanpa kompromi. Awalnya, banyak pihak mengira ini hanya kebijakan teknis biasa, sebuah keputusan administratif yang sewaktu-waktu bisa direvisi. Namun seiring berjalannya waktu, pasar mulai membaca sinyal yang berbeda. Ini bukan kebijakan sementara. Ini adalah perubahan arah. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar impor jagung terbesar di kawasan, tiba-tiba keluar dari peta impor Asia Tenggara. Dan ketika pasar sebesar Indonesia menghilang dari radar, keseimbangan regional pun langsung terguncang. Jagung bukan sekadar komoditas pertanian. Di Asia Tenggara, jagung adalah nadi industri pakan ternak. Dari jagung, harga ayam ditentukan. Dari jagung, harga telur bergerak. Dari jagung pula, stabilitas protein murah bagi ratusan juta rakyat bergantung. Selama bertahun-tahun, arus jagung lintas negara membentuk jejaring ekonomi yang rumit dan sensitif. Indonesia berada di pusat pusaran itu, sebagai konsumen besar yang menyerap pasokan dari berbagai negara, termasuk Thailand. Ketika Indonesia tiba-tiba menutup pintu, pasar regional langsung bereaksi. Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu eksportir jagung pakan ternak penting di kawasan, menjadi negara yang paling cepat merasakan dampaknya. Media Thailand mulai memberitakan tekanan yang muncul di sektor jagung domestik. Stok berpotensi menumpuk, harga terancam jatuh, petani mulai gelisah. Dan dari situlah muncul narasi bahwa Thailand marah. Namun jika dilihat lebih dalam, kemarahan itu bukan ditujukan kepada Indonesia sebagai negara. Tidak ada kecaman resmi, tidak ada nota protes diplomatik. Yang terjadi sesungguhnya adalah benturan dengan realitas baru. Thailand sedang menghadapi konsekuensi dari perubahan strategi satu negara besar di kawasan, dan perubahan itu tidak bisa mereka kendalikan. Indonesia mengambil langkah ini dengan sangat tenang, tidak emosional, tidak reaktif. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada lagi rekomendasi impor jagung yang diterbitkan. Artinya, pintu impor benar-benar ditutup total. Tidak ada celah, tidak ada pengecualian. Kebijakan ini dikomunikasikan sebagai keputusan nasional yang telah melalui perhitungan panjang, dengan risiko yang sudah dipahami sejak awal. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa menghentikan impor jagung bukan langkah tanpa bahaya. Ada kekhawatiran soal pasokan, ada potensi gejolak harga, ada tekanan dari industri pakan ternak yang terbiasa bergantung pada jagung impor. Namun pemerintah menilai bahwa mempertahankan ketergantungan impor justru jauh lebih beresiko dalam jangka panjang. Selama bertahun-tahun, impor telah menciptakan kerentanan struktural yang terus berulang. Ketika harga jagung global naik, peternak kecil terpukul. Ketika harga global turun dan impor membanjir, petani jagung lokal yang menanggung kerugian. Dalam sistem seperti itu, selalu ada pihak yang dikorbankan. Dan biasanya, mereka adalah kelompok yang paling lemah di rantai pangan. Pemerintah menyimpulkan bahwa jika pola ini terus dipertahankan, kemandirian pangan tidak akan pernah tercapai. Setelah menutup keran impor, langkah berikutnya diambil dengan cepat. Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga yang telah ditetapkan sebesar Rp4.200 per kilogram. Harga ini bukan angka acak. Ia diposisikan sebagai bentuk perlindungan konkret agar petani tidak lagi terjebak dalam permainan harga di tingkat lapangan. Dengan jaminan harga, petani memiliki kepastian. Mereka bisa menanam tanpa rasa takut hasil panennya tidak terserap. Di saat yang sama, pemerintah mendorong asosiasi jagung untuk menjalin hubungan langsung dengan petani. Rantai distribusi yang selama ini panjang dan penuh distorsi mulai dipangkas. Skema ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan baru. Petani harus untung, pedagang harus punya kepastian usaha, industri pakan ternak harus mendapatkan pasokan yang stabil, dan yang paling penting, konsumen tidak boleh dibebani lonjakan harga yang tidak terkendali. Selama ini keseimbangan itu sulit tercapai karena bayang-bayang impor selalu hadir.
Jagung impor menekan harga domestik. Petani lokal berada di posisi paling rentan. Begitu impor dihentikan, struktur pasar mulai berubah. Pasar domestik dipaksa menyesuaikan diri. Dan penyesuaian inilah yang memicu kegelisahan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar Indonesia. Bagi negara-negara eksportir, terutama Thailand, keputusan Indonesia menciptakan lubang besar dalam peta perdagangan regional. Indonesia bukan pasar kecil. Kehilangannya berarti perhitungan suplai dan permintaan harus dirombak total. Risiko penumpukan stok menjadi nyata. Harga domestik terancam turun. Nasib petani menjadi bahan perdebatan politik. Media pun bergerak cepat, membingkai situasi ini sebagai tekanan serius yang dihadapi Thailand. Indonesia sendiri tidak berhenti pada jagung. Pemerintah mengirimkan pesan yang jauh lebih luas. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor jagung, dan target nol impor dicanangkan untuk 2026. Pesan ini disampaikan tanpa nada gertakan, tetapi cukup jelas untuk dibaca pasar. Ini bukan kebijakan sementara. Ini adalah arah besar. Keyakinan pemerintah bertumpu pada satu klaim utama, stok nasional aman. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian menegaskan bahwa produksi jagung dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan nasional. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak sekadar menutup impor, tetapi sedang membangun fondasi kemandirian pangan secara sistematis. Langkah ini kemudian diperkuat dengan kebijakan serupa pada komoditas lain. Indonesia menyatakan tidak akan mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Impor gula dan garam konsumsi juga mulai dihentikan secara bertahap. Semua kebijakan ini dirangkai dalam satu narasi besar tentang kedaulatan pangan nasional. Bagi pemerintah, pangan tidak lagi dipandang sebagai sekadar urusan ekonomi, tetapi sebagai aspek strategis yang menyentuh stabilitas nasional. Tahun 2025 pun diproyeksikan sebagai tonggak sejarah baru. Data resmi menunjukkan bahwa produksi beras nasional mencapai sekitar 37,47 juta ton sepanjang tahun tersebut. Data ini bukan klaim sepihak. Ia dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan bahkan sejalan dengan proyeksi lembaga internasional. Lonjakan produksi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada awal tahun 2025 saja, produksi beras meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan produksi juga didorong oleh bertambahnya luas panen yang signifikan. Ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia tidak sedang berjudi dengan kebijakan pangan. Ada basis produksi yang nyata, ada proses yang sedang berjalan di lapangan. Dan inilah yang membuat kebijakan penghentian impor menjadi lebih dari sekadar retorika. Di tengah capaian tersebut, posisi Thailand semakin terjepit. Selama ini, Thailand menikmati status sebagai eksportir pangan regional. Ketika Indonesia menutup diri, struktur itu terganggu. Media Thailand mulai mengangkat kekhawatiran soal masa depan petani jagung mereka. Namun persoalan ini bukan konflik antar negara. Ini adalah benturan kepentingan ekonomi akibat perubahan strategi satu pihak. Di dalam negeri Indonesia sendiri, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Sebagian pelaku industri pakan ternak menyuarakan kekhawatiran. Ada pertanyaan soal kesiapan distribusi. Ada kekhawatiran soal lonjakan harga jika pasokan tersendat. Namun seiring waktu, data mulai berbicara. Stok dinilai cukup, serapan petani meningkat, harga relatif terkendali. Kekhawatiran akan krisis pasokan tidak terbukti. Yang benar-benar berubah adalah posisi tawar Indonesia. Negara ini tidak lagi berada dalam posisi reaktif terhadap fluktuasi global, tidak lagi mudah ditekan oleh dinamika pasar internasional. Indonesia mulai mengambil kendali atas kebutuhan dasarnya sendiri. Dan ketika satu negara besar di kawasan melakukan itu, dampaknya tidak mungkin kecil. Asia Tenggara kini dihadapkan pada realitas baru. Pangan tidak lagi sekadar komoditas dagang. Ia telah menjelma menjadi instrumen kekuatan. Keputusan Indonesia menghentikan impor jagung membuka babak baru dalam peta geopolitik pangan kawasan. Negara-negara lain mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Langkah yang semula dianggap beresiko justru menunjukkan hasil yang berlawanan. Petani mendapatkan perlindungan, ketergantungan eksternal dipangkas, industri domestik mulai beradaptasi dengan ekosistem baru yang lebih berorientasi pada produksi nasional. Tentu saja, perubahan besar seperti ini tidak akan terasa merata dalam waktu singkat. Akan ada gesekan, akan ada penyesuaian lanjutan. Namun satu hal menjadi semakin jelas. Keputusan Indonesia menghentikan impor jagung bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia adalah sinyal perubahan arah besar dalam strategi nasional. Indonesia sedang mengirimkan pesan bahwa kedaulatan pangan memiliki konsekuensi geopolitik yang nyata. Ketika satu negara besar mengubah arah, negara lain tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi. Kedepan konsistensi akan menjadi kunci.
Jika Indonesia mampu menjaga produksi, memperbaiki distribusi dan menstabilkan harga secara berkelanjutan, maka langkah senyap ini akan tercatat sebagai titik balik penting dalam sejarah pangan nasional. Asia Tenggara pun harus bersiap menghadapi realitas baru. Di kawasan ini, pangan tidak lagi sekadar komoditas dagang. Ia telah menjelma menjadi simbol kedaulatan, alat tawar dan sumber kekuatan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan tenang, tanpa teriakan, tanpa ancaman, tetapi dengan dampak yang menggema ke seluruh kawasan.